Bro, hati-hati bro. Kelihatannya supir nggak bisa dipercaya. Kenapa emangnya? Potongannya bro, kayak tukang sedot bensin. Ngomong saya naik dewe. Apa pangkat lo? Panggil gua pengki-pengki aja. Maaf, atuh mister. Lo mesti panggil gue Master Frankie. Nah, begitu dong. Mohon. Biar tahu diri. Iya. Biar tahu aturan. Mohon. Kuli-kuli. Gaji aja mau gede lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kamu semua? Semoga pada sehat selalu ya. Sekarang Mimin mau nyeritain film yang dibintangin oleh almarhum Benyamin Sueb nih cing. Judulnya Biang Kerok Beruntung yang rilis di tahun 1973. Wah, hampir 50 tahun ya nih film. Tapi nih film masih tetap ngakak cing. Biji mana jalan ceritanya nih film? Yuk ikutin Lupus kocolin filmnya. Gua pulang kemana nih? Sanak saudara nggak ada. Hah? Waduh, gue bisa jadi tukang pungut puntung rokok nih. Hi, ngeri. Hi. Film berawal di saat Pengki abis dipecat jadi pengangguran, bingung mau ngapain. Ada dua bocah nyelepet mangga pakai ketapel. Manggahnya nggak kena, kepala yang punya rumah bonyok kena batu. Di saat itu Pengki lewat, ambil ketapel yang ada di tanah. Dan yang punya rumah langsung gigit kuping Pengki. Disangkanya Pengki yang nyelepet mangga. Nah, istri yang punya rumah keluar. Si Pengki pun dipukul pakai sapu. Udah tua bangka, udah kumisan, kayak anak kecil, main jepretan. Kalem bu. Pengki kemudian nemuin rumah Wan Bakar, sang orang pintar. Ia pun masuk, pengen tahu kenapa dia bisa sial terus. Begini Wan, saya mau lihat-liatin nasib saya. Heran, belakangan ini nasib saya selalu jelek. Kemudian tangannya Pengki diramal oleh Wan Bakar. Akhirnya Pengki ngelamar kerjaan ke Wan Bakar, apapun kerjaannya. Perkenalkan, ini adalah Pak Johan, Presiden Direktur PT Angin Ribut. Dia adalah mantan bosnya Pengki. Pak Johan lagi sampaikan ke anak buahnya bahwa PT Angin Ribut mau bangkrut. Ini adalah Gombloh, supir dari Pak Johan. Dan ini Ndoro Sepuh, mertua dari Pak Johan. Dan ini Ndoro Putri, istri dari Pak Johan, yang kalau lagi di rumah berantem melulu. Seperti mau membuka sanggar harem saja. Utang sana, utang sini. Akhirnya siapa yang bayar? Nih, kau jual salah. Sama uang terlalu kejam, sadis. Itu kan kewajibanmu sebagai suami. Saat ngobrol sambil ngopi, Pak Johan nyeletuk, ingin konsultasi ke orang pinter dengan keadaan semua ini. Dia pengen minta diliatin. Panggillah si Gombloh yang lagi mandi. Terus ia pun datengin para tuannya pakai handuk, yang sabunnya dan samponya belum dibasuh. Gombloh, kau gila? Apa-apaan? Lu kan bisa pakai dulu yang benar. Lawang sedang mandi, kok dipanggil. Landoro Sepuh pesen kalau dipanggil, biar baru kerja apapun juga harus datang. Saya kan taat. Gombloh pun datang lagi dan tanya apa maksudnya ia dipanggil. Kemudian Ndoro Sepuh bilang, tolong cariin orang pintar yang bisa lihat-liatin kenapa selalu sial. Terus Gombloh minta persekotnya. Dikasihlah oleh Ndoro Sepuh. Di lain tempat, Pengki lagi molor. Terus Wan Bakar mau pergi, ia pun titipin tempat itu. Gombloh pun datengin tempat Wan Bakar, diketuk pintu. Pengki yang buka, kemudian Gombloh masuk utarakan kedatangannya. Pas Gombloh bilang disuruh Pak Johan, Presdir Direktur PT Angin Ribut, Pengki bilang, Wan Bakar lagi di dalam, ntar dipanggilin deh. Lewat akal bulusnya, Pengki pun rubah dirinya jadi Wan Bakar. Karena Pengki mantan supirnya Pak Johan, jadi ia tahu semua tentang keadaan keluarganya Pak Johan.
Dan Gomblo pun terheran-heran dengan semuanya yang diketahui oleh Wan Bakar palsu itu. Saat Gomblo mau pergi, datang seorang cewek namanya Ine. Ada orang di dalam? Ada. Ini Wan Bakar suka tahu. Istimewa betul. Tahu? Bukan tahu, tahu semua. Oh, mari, Wan. Gini. Masuklah cewek itu dan utarakan maksud kedatangannya. Coba ceritakan persoalannya. Jangan malu-malu. Anda mau dengar. Begini, Wan. Umur saya sudah 30 tahun. Tapi jodoh saya masih jauh. Bagaimana? Apakah saya masih bisa kawin atau tidak? Wan Bakar alias Pengki ini pun bilang, besok jodoh kamu ada di jembatan pakai dasi merah. Di lain tempat, Gomblo ceritakan semuanya tentang Wan Bakar, dan Wan Bakar tahu semua tentang keadaan rumah ini. Dan Doro Putri tidak bisa masak. Ya toh, bisanya hanya dandan, pakai bedak, foya-foya, dengan uang sadis. Kurang ajar. Itu kata Wan Bakar loh, bukan kata saya. Lawang mulutnya Doro Sepuh rewet tahu kok. Hah? Dan itu kantor, namanya mesti tukar. Tidak boleh PT angin ribut. Sebab rumah tangga selalu ribut, tidak tenang, selalu cekcok. Benar kan? Benar juga ya, Bu. Ndoro Sepuh pun suruh Gomblo balik lagi jemput Wan Bakar untuk datang ke rumah. Di saat itu Pengki seperti biasa lagi tidur. Datanglah Wan Bakar yang asli dan ada tamu yang datang. Pas Pengki keluar, dilihatlah Gomblo. Dan Pengki bilang Wan Bakarnya lagi ada tamu, dan Gomblo disuruh nunggu agak jauh. Saat Wan Bakar tanya mobil tadi itu siapa, Pengki bilang itu Bapak Tongseng. Dan Wan Bakar pun disuruh untuk ke rumahnya. Ternyata Wan Bakar dikerjain Pengki. Alamat Bapak Tongseng ternyata ada di pemakaman. Di saat yang sama, Pengki pun datang ke rumah Pak Johan. Ia pun masuk dan semua disuruh cium tangannya dia. Biar selamat, Tante. Selamat. Pengki suruh sediain baskom dan kartu cengkih. Pas Pengki komat kamit di atas baskom, kemudian bicara. Di kantor banyak wanita cantik, gudang kosong, bangkrut, melarat, pengemis, bercerai. Dan Wan Bakar palsu itu bilang, nih ada seorang dewa penolong, anak muda, pendek,